Selamat berjumpa kembali, selamat memasuki semester 2. Ya, jadi bahasan kita di awal semester ini, di awal semester 2 ini atau awal semester genap ini yaitu tentang cerpen dengan tema meneladani kehidupan dari cerita pendek. Ya. Jadi sesuai seperti biasa, sesuai dengan yang di buku, ya, buku kuning. Kita masih melanjutkan dengan bab berikutnya. Jadi sesuai dengan lanjutannya, kemarin semester 1 kita sudah sampai bab 3. Ini kita memasuki bab 4, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Ya, kalau ada yang ada bukunya silahkan sambil dilihat bukunya supaya bisa mengikuti materinya. Nah, apabila di semester lalu saya membahas setiap materinya itu dibagi dalam beberapa video, di semester genap ini kemungkinan saya akan bahas per bab. Ya, jadi satu video, nanti satu ulasan video itu isinya satu bab. Jadi bab 4 ini akan saya selesaikan dalam durasi satu video ini, ya, kesempatan video ini. Jadi kemungkinan durasinya juga akan jadi agak panjang. Nah, kemudian kenapa saya buat seperti itu? Ini nanti akan kita coba perbanyak latihan-latihan supaya supaya lebih bisa memahami materinya. Jadi dengan berlatih, terus-menerus berlatih, saya rasa itu akan menjadi lebih baik nanti, ya, terutama dalam pemahamannya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kira-kira apa saja yang akan dibahas di dalam bab ini, dalam bab meneladani kehidupan dari cerita pendek. Ya, ini saya ambil dari buku kuning. Kalau yang sudah ada bukunya silahkan sambil dibuka juga bisa. Ya, jadi ada beberapa hal dari meneladani kehidupan dari cerita pendek tersebut, ya, yang dipelajari. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, ini nanti akan ada beberapa hal. Yang pertama, memahami informasi, kemudian menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, ya. Kemudian bagian kedua yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Kemudian yang ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang bagian terakhir yaitu mengonstruksi. Mengonstruksi berarti ini membuat cerita pendek, ya. Nanti sebab-sebabnya seperti ini. Hanya saja nanti yang saya sampaikan di sini secara garis besarnya, jadi tidak secara mendetail seperti bagan yang ada, ya, seperti bagan yang ada, tidak. Nanti akan saya jelaskan secara umum supaya tidak terlalu panjang, karena kalau diperjelas satu persatu, misalnya dari subbab ini satu, itu masih ada dua lagi subbab baru, subbab yang ini juga ada dua lagi, itu akan sangat panjang, ya. Oke, kita langsung mulai saja. Tentang intinya pembahasan kita kali ini yaitu tentang cerpen atau cerita pendek. Ya, kita lihat dulu sebelum kita melanjutkan. Oke. Nah, apa itu cerpen atau cerita pendek? Jadi cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada tokoh dalam satu situasi. Memusatkan diri pada tokoh dalam satu situasi, ya. Jadi cerita pendek itu karena ceritanya dibuat untuk dinikmati dalam sekali baca. Jadi maksudnya sekali baca itu sekali waktu. Jadi dibuat biasanya situasinya ya ini dalam satu situasi. Jadi
masalahnya itu biasanya hanya satu masalah yang dibicarakan di situ, ya. Jadi hanya satu masalah, dan biasanya tokoh utamanya juga jelas kalau di cerpen. Makanya disebut di sini salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada tokoh dalam satu situasi, ya. Nah, kemudian cerita pendek juga biasanya disebut cerita yang habis dibaca dalam 10 menit. Habis dibaca dalam 10 menit. Ini hanya sebutan ya. Tergantung orang yang membacanya. Biasanya ada orang yang kalau membaca cerpen itu lebih cepat, ada yang diulang-ulang. Jadi maksudnya diulang-ulang, ada bagian yang menarik kemudian akhirnya kembali lagi ke bagian itu membacanya. Nah, jadi hal ini yang mengakibatkan cerita yang dibaca bisa lebih dari 10 menit. Tapi pada umumnya orang membaca cerpen itu jangka waktunya 10 menitan lah. Ya. Karena apa? Karena ada batasan katanya. Kata yang digunakan itu ada batasannya. Ya, nih, jumlah kata sekitar 500 sampai 5000 kata. Ya, 500 sampai 5000 kata. Jadi hanya kisaran ini. Ya. Makanya 10 menit bisa selesai sebenarnya. Apalagi kalau orang yang suka membaca, senang membaca. Ya. Cerpen, suka membaca, dan apalagi yang dibaca itu menarik menurutnya. Itu sangat cepat, bisa nggak sampai 10 menit sudah selesai ceritanya, walaupun ceritanya panjang. Bahkan ceritanya sudah mendekati 5000 kata atau 5000 kata persis, ya. Nah, kemudian sering juga disebut sebagai cerita yang dapat dibaca sekali duduk. Jadi ini masih mengacu ke ini ya, 10 menit. Jadi maksudnya sekali duduk itu ya kamu membuka materinya, kamu membuka ceritanya, kemudian dalam sekali duduk itu langsung bisa selesai ceritanya dibaca. Ya, ya mungkin kamu akan mengulang lagi karena ceritanya menarik, ya tidak masalah. Tapi maksudnya adalah cerita itu mulai dari awal sampai selesai bisa kamu baca dalam satu situasi tanpa diletakkan dulu, ditinggal makan dulu, ditinggal nyenek dulu, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu tentang cerita pendek, mulai dari pengertian dan apa itu cerita pendek. Nah, kemudian ini tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, ya. Kalau di dalam cerpen yang di sini nanti, yang dalam buku itu disebutkan ada 5 nilai dalam cerpen. Nah, nilai-nilainya apa saja? Bentar, yang pertama harus dipahami, nilai yang dimaksud adalah bukan nilai kisaran 1 sampai 100 seperti nilai-nilai yang pernah kamu dapat di dalam rapot, atau nilai-nilai dalam ulangan, atau nilai-nilai dalam tugas, bukan. Jadi nilai di sini ya adalah sesuatu yang penting, berguna atau bermanfaat bagi manusia, ya, khususnya bagi kehidupan. Nah, misalnya saja di sini ada 5 nilai. Ada 5 nilai yang nanti dibahas. Yang pertama nilai agama. Nah, nilai agama itu berkaitan dengan keagamaan, aturan-aturan dan hukum Allah. Ya. Jadi nilai agama itu ya berarti nanti kaitannya atau cerita-ceritanya ya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan penciptanya, ya, atau aturan-aturan keagamaan misalnya. Cerita-ceritanya berkaitan dengan itu, atau dalam satu kutipan, atau dalam apalah ya. Biasanya kan kalau dalam suatu cerita itu ada kutipan. Nilai yang kemudian ada pertanyaan, nilai yang terkandung di dalam kutipan
cerpen tersebut adalah, itu biasanya dalam satu paragraf itu biasanya kita harus mencari nilai apa yang terkandung dalam satu paragraf tersebut. Nah, kemudian yang kedua, nilai moral. Nilai moral itu biasanya berkaitan dengan budi pekerti atau kesusilaan, ya. Budi pekerti berarti berkaitan dengan tingkah laku, ya, dengan sikapmu, dengan sikap Anda bagaimana sehari-hari, atau sikap yang terkandung dalam ceritanya, maksudnya di sini juga, ya. Nah, kemudian nilai sosial. Nilai sosial itu biasanya berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan interaksi sosial. Misalnya saja dalam ceritanya, kutipannya misalnya mengandung musyawarah, misalnya musyawarah dalam suatu kelompok. Nah, itu berarti ada nilai sosialnya, tolong menolong, ya. Jadi ya contohnya seperti itulah. Nilai budaya. Nilai budaya itu dibatasi oleh suku bangsa atau karakteristik pada suatu masyarakat, ya. Nilai budaya berarti ada unsur budaya yang diceritakan di dalamnya, entah suku bangsa, entah karakteristik suatu budayanya. Nah, kemudian nilai ekonomi. Nilai ekonomi kaitannya dengan perdagangan, status ekonomi atau permasalahan ekonomi masyarakat, ya. Itu nilai ekonomi. Jadi bisa saja kehidupan perekonomian yang diceritakan, ya. Jadi itu yang termasuk dalam nilai dalam cerpen atau nilai kehidupan dalam cerpen. Jadi nilai-nilai ini itu juga nanti berguna bagi kehidupan yang membaca. Jadi bisa diterapkan, bisa dilihat, kemudian bisa diterapkan. Oh, nilai agama dalam cerita ini seperti itu, berarti bisa saya gunakan di kehidupan saya untuk menjalankan agama supaya lebih baik, misalnya seperti itu, dan seterusnya, ya, sampai nilai ekonomi. Ya, pasti ada pesan yang ingin disampaikan dari nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang ditulis. Nah, berikutnya, supaya cerpen itu menjadi lebih menarik, harus menentukan unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen itu ada 6. Yang pertama, tema. Ya, jadi tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Ya, tema itu berarti garis besar. Ya, tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Jadi banyak. Ya, tema itu biasanya sangat luas. Nah, untuk mengetahui tema suatu cerita diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu, ya. Jadi tema itu jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Itu tema. Nah, kemudian yang kedua, amanat. Ya, amanat. Apa itu amanat? Amanat itu biasanya disebut juga sebagai pesan. Ya, amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Jadi pengarang itu ingin menyampaikan apa, misalnya menulis sesuatu itu biasanya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat. Kemudian penokohan dengan tokoh beda, ya. Nah, penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita, ya. Jadi penokohan itu misalnya saja tokoh aku itu penokohannya garang atau pemarah atau pemaaf dan lain sebagainya. Itu penokohan yang dimaksud dengan penokohan. Kalau tokoh ada aku, kamu, dia, kita, dan lain sebagainya. Tadi misalnya, ya, jadi seperti itu.
Nah, kemudian bagian berikutnya yaitu alur. Ya, alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Ya, alur. Jadi alurnya maju atau maju mundur atau mundur ya. Biasanya yang sering dilihat seperti itu. Kemudian latar atau setting. Latar itu meliputi latar tempat ya. Biasanya ada latar tempat, latar waktu, dan latar budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Bisa merupakan latar tempat ya berarti nanti menceritakan tempatnya, misalnya halaman rumah, karangan, kebun, sekolah, dan lain sebagainya. Waktu bisa siang hari, malam hari, sebagainya. Kemudian budaya yang digunakan, budaya mana ya, jadi seperti itu. Gaya bahasa. Nah, untuk gaya bahasa ini digunakan supaya ceritanya lebih menarik ya, cerita yang disampaikan itu bisa lebih menarik dan lebih mudah dimengerti biasanya malah ya. Ya sebenarnya terutamanya adalah supaya lebih menarik tadi, bahasa yang digunakan lebih menarik dan lebih bagus. Kemudian setelah unsur pembangun cerpen kita pahami, yang selanjutnya adalah menelaah teks cerpen berdasar struktur dan kaidah ya. Nah, ini tentang strukturnya. Jadi struktur cerpen itu ada pengenalan situasi, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Ini bagian awal. Jadi tokohnya dalam cerpen itu ada siapa saja. Kemudian pengakuan peristiwa. Pengakuan peristiwa itu menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran para tokoh. Ini biasanya si pengarang itu mencari masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan, kemudian diulas dalam atau dibentuk dalam suatu cerita ya. Nah, kemudian menuju konflik. Setelah tadi sudah dibuat masalahnya apa, kemudian menuju konflik itu dalam ceritanya terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi dari masalah yang ada, pertentangan yang ada, itu ditingkatkan lagi. Kemudian puncak konflik. Nah, ini biasanya cerita yang ditunggu-tunggu. Yang ini yang akhirnya nanti ya bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan, yang paling ditunggu-tunggu. Ini yang akhirnya nanti oh alah gini toh, oh alah begitu toh ceritanya, oh alah seperti ini toh ceritanya. Tapi ini belum berakhir ya, ini baru masih ada tanya. Kalau ini nanti terus menyelesaikannya bagaimana? Nah, itu ada di penyelesaian, ada di terusannya. Penyelesaian merupakan berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak ini ya. Jadi strukturnya ada 5: pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada konflik, kemudian konfliknya, kemudian penyelesaian. Nah, kemudian strukturnya supaya lebih mudah, di sini saya gambarkan strukturnya, atau bukan saya gambarkan ya, ada di buku sebenarnya strukturnya untuk mempermudah. Jadi alurnya seperti ini cerpen itu, mulai dari pengenalan cerita, kemudian pengungkapan peristiwa, kemudian menuju pada konflik, puncak konflik. Nah, di sini kalau sudah sampai puncak, akhirnya diturunkan lagi, ini diredakan lagi supaya tidak naik terus ya. Kalau naik terus akhirnya nanti bersambung. Nah, jadi makanya ini dibuat turun untuk menyelesaikan, untuk meredakan ceritanya ya. Jadi cerita itu biasanya emang dibuat seperti ini. Kalau dia masih naik terus, belum ketemu, apalagi belum ketemu puncaknya,
ya berarti cerita itu masih bersambung, masih ada terusannya. Ya. Nah, kemudian beberapa kemungkinan posisi pengarang dalam penyampaian ceritanya. Jadi pengarang itu biasanya ada yang terlibat juga dalam ceritanya. Nah, yang pertama itu berperan langsung sebagai orang pertama. Nah, sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan atau biasa disebut sebagai orang pertama. Nah, di sini biasanya ceritanya itu ada menggunakan kata aku, saya, kami. Itu berarti penulis ikut terlibat dalamnya. Nah, kemudian yang kedua berperan sebagai orang ketiga. Nah, di sini penulis tidak terlibat dalam cerita yang bersangkutan. Ya, di sini biasanya menggunakan kata dia, penulis menggunakan kata dia. Nah, kemudian langsung ke ciri kebahasaan seperti biasa ya, karena berkaitan dengan bahasa Indonesia ya pasti ada ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan dalam cerpen itu ada beberapa hal. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Ya, ini contohnya ketika itu beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Ini harusnya sudah tahu, kalian sudah kelas 11 sudah tahu kalimat bermakna lampau. Kemudian menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Ini hampir sama dengan konjungsi sebenarnya ya. Ada sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kemudian menggunakan kata kerja menggambarkan peristiwa yang terjadi. Ya, misalnya saja menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Ya, ini kata kerja berarti kata kerja material ya, kata kerja material. Kalau saya kemarin sudah di semester lalu sudah dipelajari sebutannya kata kerja material. Nah, kemudian menggunakan kalimat tak langsung. Ya, kalimat tak langsung itu menggunakan frasa mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan. Ya, biasanya di sini Bejo mengungkapkan atau Bejo mengatakan bahwa dirinya sanggup untuk melakukan hal itu, misalnya saja. Itu kalimat tak langsung. Jadi Bejo itu sebenarnya berkata, saya sanggup. Bejo titik dua, saya sanggup. Nah, nanti itu lawannya adalah kalimat langsung. Kemudian menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Nah, ini kata kerja mental. Kalau nggak salah sudah dibahas di semester lalu. Ya, jadi saya tidak usah ulangi lagi. Jadi tidak kelihatan, kata kerja yang tidak kelihatan. Kemudian menggunakan dialog. Nah, ini tadi yang ini hubungannya dengan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda. Yang menggunakan dialog. Cerpen itu biasanya ada dialognya. Misalnya saja tadi ya, Bejo, saya sanggup melakukan hal itu. Nah, itu harus Bejo titik dua tanda kutip, saya mampu melakukan hal itu tanda kutip lagi. Kemudian menggunakan kata sifat. Rapi, ini kata sifatnya contohnya rapi, bersih, rajin, sedap, dan lain-lain. Ya, jadi itu bahasan kita tentang cerpen. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar seperti biasa, dan jangan lupa absen di kolom komentar. Ya, boleh kalau mau share ke teman-teman yang lain tentang materi cerpen, silahkan, supaya ilmu yang kalian dapat, ilmu yang saya miliki bisa dibagikan ke yang lain lagi. Ya, sekian saja untuk materi cerpen. Semoga bisa dipahami dan nanti akan didalami lagi dalam latihan-latihan. Ya, kita masih dalam situasi COVID. Kita harus gergaji habis COVID-19. Apa itu gergaji? Gerakan Keluarga Jaga Kesehatan Mandiri. Ya, mari kita perhatikan semuanya supaya kehidupan kita bisa kembali normal. Ya, itu saja. Terima kasih.